Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda Zudia di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Senin 28 April 2025. Seperti biasa kita akan mengulas sejumlah berita menarik dan terhangat yang sudah datang dari wilayah Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Pangandaran. Gimana nih kabarnya Baraya Priangan TV memasuki hari Senin gitu ya, kita akan beraktivitas seperti biasa lagi. Semoga semangatnya nih masih membara gitu ya, agar kita bisa menjalankan hari-hari dengan lancar. Nah Baraya, langsung saja kita ke berita pertama yang sudah termuat di headline, yang mana ini memang sedang ramainya seperti kita ketahui di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tempo hari melaksanakan PSU. Nah di sini ada kabar terbaru yaitu Paslon 01 yang mana Iwan Saputra dan Dede Muksid Ali resmi ajukan gugatan ke MK. Wah, ketika PSU-nya sudah berlalu ternyata ada kerikil-kerikil kecil gitu ya yang ternyata belum usai. Di sini kita bacakan terlebih dahulu. Pasangan calon Bupati Tasikmalaya 01 Iwan Saputra dan Dede Muksid Ali akhirnya secara resmi mendaftarkan gugatan perselisihan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut telah dilayangkan oleh tim kuasa hukum paslon Iwan Saputra dan Dede melalui pendaftaran online pada hari Minggu 27 April 2025 pukul 12:02 dan telah diterima oleh MK. Dalam tanda terima pengajuan permohonan online tersebut teregistrasi dengan nomor 8 PHP BUP PAN online 2025 dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 dengan pemohon Iwan Saputra Dede Muksid Ali. Ya, dengan adanya gugatan ini, Iwan dan Dede telah menunjuk tim kuasa hukumnya yang terdiri dari sejumlah petugas, Dani, Ecep, Muhammad, dan Iim. Dan di sini juga seperti kita ketahui bahwa dari hasil PSU kemarin nih, khususnya bagi wilayah Kabupaten Tasikmalaya, bahwa yang terpilih itu dimenangkan oleh paslon nomor 2, yang mana paslon nomor 2 itu merupakan Cecep dan Asep ya. Dan di sini Cecep dan Asep ini karena sudah terpilih telah merencanakan program 100 hari kerjanya, dan kita sebagai wilayah Tasikmalaya khususnya itu akan menunggu hasil program-program yang memang sudah mereka rencanakan demi kemajuan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dan di sini juga Asep sebagai paslon 02 ini berharap itu dengan adanya sedikit kendala gitu ya dari hasil PSU kemarin ternyata masih berlanjut, itu semoga tidak mengganggu aktivitas Baraya Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dengan adanya ini itu warga wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini bisa beraktivitas seperti biasa tanpa terkendala oleh hal-hal yang memang semestinya harus bisa diselesaikan oleh petugas terkait gitu ya. Kita doakan semoga dengan Bupati baru ini bisa menjadikan wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini maju, tidak tertinggal oleh daerah-daerah lainnya yang memang sudah lebih dulu nih menjalankan program-programnya. Lanjut, kita beralih nih Baraya ke wilayah Garut, yang mana ini merupakan berita duka yang mana seorang warga Garut pamit cari kemiri Budiman ditemukan tewas di sungai. Nah, pagi itu langit Kecamatan Pangatikan masih diliputi embun ketika Budiman yang berusia 51 tahun pamit kepada keluarganya. Ia membawa karung kecil dan tongkat kayu, bersiap menyusuri pinggiran sungai Ciberem untuk mencari kemiri seperti biasa. Tak ada yang menyangka kepergian pria asal kampung Karangsari, Desa Cimaragas, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut itu menjadi yang terakhir kalinya. Sekitar pukul 9, tubuh Budiman ditemukan tergeletak dalam posisi tengkurap di aliran sungai Ciberem, Kampung Cipari, Desa Sukarasa. Penemuan ini pertama kali dilaporkan oleh seorang warga bernama Nasir yang saat itu hendak melintas di sekitar sungai dan melihat sosok tubuh tak bergerak di antara bebatuan aliran air. Ya, untuk itu Kapolsek Wanaraja AKP Abusono ini langsung membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Sebelumnya ini korban memang diketahui berangkat dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun ketika pukul 9 ada seorang warga Garut yang melintas, ternyata sudah ditemukan mayat atau jasadnya Pak Budiman ini dalam kondisi yang memang sudah tengkurap dan tidak bernyawa. Dan di sini juga
penyebab tewasnya ini belum ada lebih lanjut gitu ya. Namun pihak keluarga ini menolak otopsi dan menerima kejadian ini sebagai musibah. Mereka mengatakan bahwa kami tetap mencatat keterangan saksi dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Ya, kita doakan semoga wafatnya Bapak Budiman ini diterima di sisi Allah gitu ya, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, karena seperti kita ketahui juga Bapak Budiman ini sedang mencari nafkah gitu ya, dalam kegiatannya mencari nafkah, namun ternyata ditemukan tidak bernyawa di pukul 9 pagi. Ya, mungkin selanjutnya kita beralih ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya nih Baraya, yang mana di sini sempat ramai ya seputar Komite Olahraga Nasional Indonesia. Di sini pengurus KONI Kabupaten Tasikmalaya periode 2024-2028 dilantik. Nah, di sini pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2024-2028 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh pengurus KONI Provinsi Jawa Barat pada Minggu 27 April 2025. Di sini uniknya prosesi pelantikan ini digelar di tengah lapangan sepak bola Pojok Dedes, Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, yang turut dimeriahkan kehadiran para legenda Persib Bandung usai pelantikan tim sepak bola KONI Kabupaten Tasikmalaya melawan Robi Darwis, KK Yarisyadi, Tantan, dan para pemain Maung Bandung Legend lainnya. Dalam pelantikan tersebut, Dr. Andes Eri Purwanto MSI resmi dipercaya untuk memimpin KONI Kabupaten Tasikmalaya, menggantikan Haji Saiful Hidayat yang menjabat pada periode 2021-2024. Ya, kita doakan semoga dengan peralihan masa kepemimpinan ini, semoga dunia sepak bola Indonesia khususnya itu ya, apalagi wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini semakin maju dan bisa berlaga hingga ke kancah internasional. Kita doakan yang terbaik, apalagi ini untuk Soccermania nih pasti sangat bersemangat menunggu laga-laga yang lebih menarik ke depannya, dan tentunya kita warga Tasikmalaya akan terus mendukung yang terbaik. Lanjut, kita beralih ke wilayah Ciamis nih Baraya, yang mana di sini angka konsumsi ikan warga Ciamis meningkat. Yang sebelumnya ini banyak anak-anak enggan makan ikan. Mengapa ya? Di sini ada potret seorang remaja dan anak-anak menikmati ikan yang baru saja dibakar, karena memang wilayah Ciamis ini yang seperti kita ketahui ini penuh dengan pertanian dan persawahan gitu. Di sini angka konsumsi ikan warga Kabupaten Ciamis kini meningkat. Hal itu salah satunya karena strategi program gerakan memasyarakatkan makan ikan Dinas Peternakan dan Perikanan. Di sini berdasarkan data terbaru Disnakan Ciamis, angka konsumsi ikan Ciamis meningkat dari 25,31 kg per kapita per tahun pada 2023 menjadi 25,61 kg pada 2024. Pencapaian positif tersebut disyukuri Kepala Disnakan Ciamis Dr. Giatno melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disnakan Ciamis Asri Kurnia. Di sini Asri mengatakan bahwa alhamdulillah AKI di Kabupaten Ciamis setiap tahun meningkat. Tahun 2023 sebesar 25,31, lalu naik menjadi 25,61. Nah, ini juga dengan adanya gerakan mengonsumsi ikan, seperti kita ketahui bahwa ikan ini memang mengandung banyak zat-zat yang bermanfaat untuk kecerdasan, apalagi memang anak di usia tumbuh yang sedang gelora-gloranya, matang-matangnya gitu ya, memang perlu diasupi oleh makanan konsumsi-konsumsi yang bergizi untuk kecerdasan ke depannya gitu ya. Apalagi memang program dari Ciamis ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga dari mulai remaja hingga dewasa juga perlu untuk memakan ikan ini. Di sini Asri mengatakan bahwa bukan hanya untuk mencetak generasi cerdas dan unggul, tapi juga sebagai langkah konkret dalam menekan angka stunting di Ciamis. Nah, kita doakan semoga dengan adanya program ini, kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan instansi lainnya ini mampu menghasilkan generasi-generasi yang cemerlang, yang gemilang, khususnya bagi wilayah Ciamis yang nantinya mampu mengharumkan nama Indonesia juga lebih jauhnya lagi gitu ya. Nah, kita beralih ke berita terakhir nih mungkin Baraya, datang dari wilayah Pangandaran, yang mana ini berita duka juga ya, bahwa wisatawan digigit monyet di Pasir Putih Pangandaran. Kolrap
Balai Wisata mengatakan langsung ditangani tim medis. Seorang wisatawan dilaporkan mengalami insiden tak terduga saat tengah menikmati aktivitas wisata di kawasan Pasir Putih Pantai Barat Pangandaran pada Sabtu 26 April 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Korban dikabarkan digigit seekor monyet yang berkeliaran di sekitar lokasi wisata. Di sini, namun sayang wisatawan tersebut belum diketahui identitasnya. Korban ditangani tim medis di RSUD Pandeglang Pangandaran. Korlap Balai Wisata Pangandaran Liano membenarkan adanya kejadian seorang wisatawan yang digigit seekor monyet. Nah, keberadaan ya seperti kita ketahui ya Baraya bahwa memang di Pangandaran ini, apalagi yang memang sering berwisata ke Pantai Pangandaran, ini pasti kita sering menemukan yang namanya monyet-monyet liar gitu ya. Di sini juga keberadaan monyet ekor panjang pun ternyata bukan hanya di lokasi cagar alam Pangandaran atau di Pasir Putih, karena sebagian dari monyet-monyet tersebut ada juga yang memasuki kawasan pantai yang banyak didatangi wisatawan. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi reminder gitu ya, perhatian untuk kita para wisatawan ketika berkunjung ke Pantai Pangandaran untuk berhati-hati gitu ya. Kita juga perlu memahami bahwa memang apa ya, misalkan kita melihat gerak-gerik monyet yang memang sekiranya, karena kita ketahui bahwa karakter monyet itu serakah gitu ya bisa dibilang, dan kita juga perlu waspada karena kita tidak tahu dari gigitan si monyet itu bisa menyebabkan kedepannya penyakit-penyakit atau hal-hal yang memang kita tidak bisa tangani sendiri tapi harus melalui tim medis gitu ya. Nah, mungkin Baraya, sekian ulas berita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah kekurangan. Seperti biasa nih Baraya, untuk yang ingin mengiklankan produknya, lokal maupun UMKM seperti di belakang saya, ini bisa menghubungi tim marketing kita di media sosial Priangan TV maupun Kabar Priangan.com. Dan seperti biasa, untuk mendapatkan kejelasan informasi selanjutnya atau selengkapnya gitu ya, itu bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Dan jangan lupa untuk jika dirasa video ini bermanfaat, boleh di like, komen, dan juga di subscribe untuk tidak ketinggalan informasi menarik dan terhangat lainnya. Ya, saya Rifda Zudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.